Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Belajar Matematika, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dimensi 3 untuk jarak dalam ruang, yaitu kelanjutan dari jarak antar titik, jarak titik ke garis. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas jarak titik ke garis. Oke, kita mulai. Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Jadi konsepnya adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Nah, jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis dari titik tegak lurus. Nah, ini yang penting, konsepnya harus tegak lurus. Jadi dari titik, menarik garis dari titik tegak lurus terhadap garis yang dimaksud. Ya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar berikut. Nah, ini ada garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian ada titik A, X1, Y1, maka jarak titik A ke garis AX plus BY plus C itu adalah sama dengan jarak dari titik A ke titik D. Tegak lurus, ini tegak lurusnya. Jadi konsep pertama tegak lurus, yang kedua adalah yang terdekat. Yang terdekat. Kita lihat untuk lebih jelasnya contoh. Sebelum ke contoh, sebelum mengerjakan soal-soal jarak titik ke garis, ada yang perlu kita ingat, yaitu yang pertama adalah teorema Pythagoras yang sering dipakai. Kemudian nanti adalah rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Ini yang harus kita persiapkan dalam mengerjakan soal-soal jarak titik ke garis. Teorema Pythagoras dan luas segitiga. Oke, kita lihat contohnya. Perhatikan gambar berikut. Kubus. Tentukan jarak titik A ke garis BF. Jarak titik A ke garis BF. Ini BF-nya. Ya. Nah, kemudian yang kedua nanti adalah jarak titik F ke garis EG. Kita lihat penyelesaian yang soal pertama. Nah, ini kubusnya mempunyai panjang rusuk 4. Nah, untuk lebih jelasnya nanti segitiga titik A, kemudian garis BF kita bentuk segitiga. Jadi dari titik A kita tarik garis ke F, kita tarik garis ke B, sehingga terbentuklah nanti segitiga. Dan lebih gampangnya segitiganya kita pindah keluar seperti ini jadinya. Jadi ini titik A, ini titik B, titik F, dan di sini siku-siku di titik B. Jadi dia adalah segitiga siku-siku. Nah, proyeksi titik A ke garis BF, proyeksi titik A ke garis BF adalah titik B. Nah, karena dia siku-sikunya di sini. Berarti jarak antara titik A ke garis BF diwakili oleh panjang garis AB. Berarti sama saja, artinya jarak dari titik A ke garis BF-nya adalah garis AB ini, panjang garis AB. Dan di sini panjang garis AB itu adalah panjang rusuk kubus, yaitu sebesar 4 cm. Nah, berarti panjang jarak titik A ke titik B itu sama dengan panjang ruas garis AB, yaitu 4 cm. Karena siku-siku, jadi proyeksinya siku-siku dari titik A ke garis BF adalah titik B ini. Nah, jadi jaraknya adalah dari titik A ke titik B, bukan dari titik A ke sini ya. Yang akan lebih panjang nanti, inilah jarak terdekatnya. Ya, tidak perlu hitungan. Sekarang kita lihat penyelesaian untuk soal yang kedua, yaitu jarak titik F ke garis EG. Nah, jarak titik F ke garis EG, proyeksi titik F ke garis EG adalah titik O. Kita lihat gambar kubusnya.
Nah, ini. Jadi proyeksi titik F ini ke garis EG, ini garis EG adalah titik O. Ini nanti siku-siku di sini. Ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat segitiganya kita pindah keluar. Jadi segitiga EFG. EFG. Siku-siku di titik F. Nah, maka jarak titik F ke garis EG itu adalah sama dengan jarak OF. Ini juga siku-siku. Jadi ini proyeksi titik F ke garis EG adalah titik O. Berarti nanti jaraknya adalah jarak titik F ke garis EG itu adalah panjang ruas garis OF. Ya. Nah, jadi lebih gampangnya nanti setelah kita buat garis-garisnya, maka segitiga nanti terbentuk segitiga. Dari titik F kita hubungkan ke G, dari titik F kita hubungkan ke E, maka terbentuklah segitiga. Segitiganya kita pindah keluar dan dimana tentukan nanti siku-sikunya di mana. Setelah itu nanti baru kita menghitungnya, ya. Dan ini kita bisa menggunakan luas segitiga nanti. Jadi EF sama dengan FG, yaitu panjang rusuknya 4 tadi ya, kubus tadi 4. Kemudian EG ini adalah bisa kamu cari pakai teorema Pythagoras, bisa juga langsung saja karena di sini F-nya 4, FG-nya 4, kemudian siku-siku DF, maka panjang sisi miringnya ini adalah 4 akar 2. Yaitu, ya. Nah, kita gunakan luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Jadi artinya kalau alasnya adalah F, maka ini siku-siku di sini berarti tingginya adalah FG. Kalau kita mengambil alasnya ini adalah EG, nih, maka tingginya itu adalah siku-sikunya di sini berarti tingginya adalah OF. Nah, OF ini yang akan kita cari tadi, jarak titik F ke garis EG. Nah, artinya maksudnya karena segitiganya tetap yang ini, maka rumus luas segitiga itu kan alas setengah kali alas kali tinggi. Kalau kita mengambil alasnya EF, tingginya pasti FG. Dan boleh juga kalau kita mengambil alasnya EG, berarti tingginya harus cari yang siku-siku. Berarti yang siku-siku itu kan ini. Nah, maka OF adalah tingginya. Dan luasnya ini sama, makanya ini sama dengan setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, paham ya? Menggunakan rumus ini. Kemudian setengahnya karena kiri dan kanan sama, berarti bisa kita coret setengah. Tinggal EF, F-nya kita masukkan 4. F ini panjang rusuknya 4. Kemudian FG juga 4. Kemudian EG-nya adalah 4 akar 2. Ya, ini EG 4 akar 2. Kemudian dikali OF. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, OF ini yang akan kita tentukan. Yang kita cari yaitu jarak titik F ke garis EG, yaitu adalah OF. Kemudian 4 juga bisa kita coret kiri dengan kanan, atau boleh kamu kalikan sini 4 kali 4 16, ya kan, boleh, terserah. Ini gampang. Jadi tersisa 4 sama dengan akar 2 OF, sehingga OF-nya adalah 4 dibagi akar 2. Nah, karena ini adalah berbentuk akar di penyebut, kemarin di kelas 10 ini harus kita rasionalkan dengan cara mengalihkan akar 2 per akar 2. Jadi sehingga menjadi 4 akar 2 per 2. 4 kali akar 2, 4 akar 2, akar 2 kali akar 2 adalah 2. 4 akar 2 dibagi 2 sama dengan 2 akar 2. Sehingga jarak titik O ke F, jarak titik F ke garis EG sama dengan OF sama dengan 2 akar 2 cm. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat soal latihan di CBT, nanti kalian kerjakan soalnya seperti ini. Ada 4 macam soal pilihan ganda. Silahkan kalian kerjakan di learning fitur CBT. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.